Dahsyat. Thank you buat teman-teman Praise and Worship dan Battle Teens yang generasi muda di gereja ini yang sudah terlibat melayani choir juga. Luar biasa generasi muda di gereja ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat generasi. Sampai effort juga Kojo bikin video ya. Padahal lagi sibuk tuh Kojo saya tahu. Tapi demi gereja kita, demi jemaat, demi Bapak Ibu, anak Battle Teens bisa ngasih effort yang luar biasa. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Saya tersentuh sekali, kedua kali aja ngelihat masih tersentuh Bro Aldi. Karena kenapa? Pembina-pembina di gereja kita ternyata punya hati buat generasi muda. Jadi generasi muda jangan takut. Bapak Ibu juga kalau punya anak-anak jangan takut. Karena pembina akan membina dan terus akan support dan selalu menolong. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan kita. Dan hari ini ibadah yang berbeda seperti ibadah biasanya karena kita bisa ngelihat sendiri tadi kita dilayani bersama-sama anak muda. Karena hari ini ibadah legacy. Jadi biasanya kalau Battle Teens kan melayani di bawah tapi jadi berbarengan di umum juga melayani bersama-sama. Dan satu hal bicara masalah legacy, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan legacy yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan sudah memberikan legacy atau warisan yang terbaik buat setiap generasi muda. Tuhan sudah memberikan legacy yang terbaik buat setiap anak-anak kita. Ada amin? So kita harus menangkap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap anak-anak kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap generasi muda. Dan saya percaya rencananya rencana yang besar. Amin. Ketika kita menangkap sebuah warisan itu, kita bisa berkarya besar. Amin. Untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Dan satu hal kalau kita lagi bicara masalah legacy atau warisan Bapak Ibu. Terkadang nih, apa yang kita pikirkan sebagai orang tua, biasanya kita memikirkan tentang apa yang kita punya. Harta apa yang kita punya. Kekayaan apa yang kita punya. Yang bisa kita warisi buat anak-anak kita. Umumnya seperti ini. Contoh, kayaknya kita udah mulai harus mikirin anak kita suatu saat punya rumah deh. Karena kalau nggak punya rumah, kan kesian juga Jadi kita harus punya warisan rumah. Ataupun tanah, ataupun bisnis. Bisnis kamu tuh harus ada yang nerusin. Jadi kayaknya kita harus mempersiapkan juga anak kita untuk meneruskan bisnis kita. Nah seringkali Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang tua kita memikirkannya ini. Betul apa betul? Ataupun kita sebagai orang tua biasanya kita memikirkan kemampuan apa yang kita punya. Skill apa yang kita punya. Saya beberapa waktu yang lalu jemput anak saya sekolah. Sering jemput sih, cuman gak beberapa waktu lalu doang sering jemput. Cuman beberapa waktu yang lalu kita bercanda. Nama anak saya namanya Jarvis umur 6 tahun. Saya ngomong gini, Jarvis siap-siap ya nanti kamu kalau udah SMP kamu ke Battle Teens. Ngapain Khotbah. Kan papi juga sering khotbah. Jadi kamu juga nanti harus khotbah. Tahu ekspresinya gimana? Takut Bapak Ibu. Akhirnya bentar. Oke, aku mau khotbah. Tapi kalau papi gak ke Battle Teens lagi karena aku malu. Tapi oke lah katanya. Kalau sekali-sekali papi ke Battle Teens, khotbah sekali-sekali aja. Aku yang seringnya. Saya punya kerinduan anak saya untuk bisa berkhotbah sama seperti saya. Tapi setelah saya pikirin, apa betul ya? Itu warisan yang udah Tuhan kasih buat anak saya. Atau itu hanya keinginan saya
pengen mewariskan skill saya ke anak. Kemampuan saya ke anak. Bisa nangkap Bapak Ibu ya di sini ya. Kita berpikir juga di gereja kalau punya anak kita memimpin satu, kita jadi PKS atau kita jadi pemimpin gereja. Seringkali kita berpikir, kalau gue PKS, you juga harus PKS. Kalau gue worship leader, you juga harus worship leader. Bisa nangkap sampai sini Bapak Ibu? Seringkali kita memikirkan anak-anak kita ataupun anak rohani kita ataupun orang sekitar kita harus menjadi sama seperti kita. Tetapi seharusnya kita berpikir, apakah betul itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita atau anak-anak kita atau generasi muda yang ada. Seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar bagi anak-anak kita. Tuhan itu punya warisan besar buat setiap generasi muda. Dan apa warisan yang besar itu? Potensi yang ada di dalam diri setiap mereka. Halo. Dan ini adalah warisan yang terbesar yang bisa mereka terima. Karena saya percaya saat setiap manusia, apalagi setiap generasi muda menemukan potensi yang terbaik yang telah Tuhan persiapkan dalam kehidupannya, mereka bisa berkarya besar pasti. Halo? Karena mereka hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Halo? Jadi saya percaya Tuhan itu sudah mempersiapkan potensi bagi setiap kita, bagi setiap generasi yang ada, supaya apa? Bisa berkarya besar dan memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang terbaik buat Tuhan kita. Next. Kita bisa melihat kalau di Kisah Para Rasul 2 Bapak Ibu, Petrus ya, di mana potensinya itu karyanya besar banget. Betul? Dia melakukan mujizat, dia menjangkau jiwa-jiwa, dan bahkan ditulis semakin hari banyak orang yang percaya Yesus. Betul? Dia perintis jemaat mula-mula, dia menulis 1 Petrus, 2 Petrus. Betapa kita bisa melihat sebuah potensi dari Petrus membuat Petrus bisa berkarya besar. Halo? Dan pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Apakah potensi Petrus itu dipakai Tuhan secara mendadak? Saya rasa enggak, Bapak Ibu. Saya yakin bahwa Tuhan sebetulnya sudah mempersiapkan potensi Petrus dari jauh-jauh hari. Apa buktinya? Kalau kita mundur ke belakang ke Yohanes 1 ayat 42, pasal 1 ayat 41-42, kita akan menemukan ini kisah di mana Yesus pertama kali berjumpa dengan Petrus. Dan ayatnya ngomong gini. Boleh baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, dan 3. Ya. Petrus. Artinya Petrus. Pertama kali Yesus berjumpa dengan Petrus, dia langsung melihat, wah, ada potensi nih. Sini. Nama kamu sekarang Petrus. Betul? Dan apa arti kata Petrus? Kita buka di Matius 16 ya, bro. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, dan 3. Dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasai. Arti kata Petrus adalah batu karang, the rock, yang artinya apa? Suatu saat Petrus akan mendirikan jemaat Yesus. Akan mendirikan jemaat Tuhan. Terjadi enggak? Terjadi di Kisah Para Rasul yang kita bahas tadi sama-sama. Tapi apakah potensi Petrus itu mendadak di Kisah Para Rasul? No.
Potensi Petrus udah dilihat Yesus dari jauh-jauh hari. Di mana pertama kali Yesus berjumpa dengan Petrus. Amin. Dan ini saya mau katakan, inilah kita harus menyadari, anak-anak muda harus menyadari bahwa sebetulnya ada potensi yang sudah Tuhan persiapkan jauh-jauh hari. Ada warisan potensi di dalam diri anak-anak muda. Ada potensi di dalam diri anak-anak kita. Ada warisan potensi di setiap orang-orang sekitar kita. Untuk apa? Tuhan mau potensi itu aktif. Sehingga setiap orang, setiap anak-anak muda bisa berkarya besar. Hello? Dan saya percaya ketika setiap manusia, setiap generasi muda bisa memahami potensi apa yang Tuhan sudah berikan, dia akan berkarya besar. Amin. Dan dia akan memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Next slide. Jadi gimana nih Bapak Ibu dan Saudara cara kita menemukan potensi, warisan potensi di dalam diri kita. Jadi gimana nih anak-anak muda bisa menemukan potensi yang telah Tuhan wariskan di dalam setiap diri anak-anak muda. Saya mau katakan yang pertama, have a mentor. Memiliki mentor. Amin. Pernahkah terfikirkan sama Bapak Ibu dan Saudara, kenapa Yesus melayani? Waktu di dunia dia perlu ditemenin sama murid-muridnya. Apakah Yesus butuh dukungan? Apakah Yesus butuh masa? Apakah Yesus butuh support? Apakah Yesus seorang ekstrovert? Kalau sendirian gak semangat? Saya rasa enggak Bapak Ibu. Ada sebuah tujuan. Dan apa itu tujuannya? Kita baca di Yohanes 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus menyebut murid-muridnya adalah sahabat. Dan mau memberitahukan segala sesuatu dan murid-muridnya juga memahami apa yang diperintahkan. Betul? Saya bayangin gini, kata sahabat dan teman itu menurut saya rada berbeda definisinya. Karena kalau teman, anggaplah saya ngomong ke Bro Aldi. Bro Aldi, kayaknya yang lu lakuin itu gak bener deh. Sebagai teman, dia berhak untuk memutuskan mengikuti saya atau enggak. Betul? Tapi Yesus memakai kata sahabat. Ini menunjukkan ada kata otoritas lebih. Why? Karena Yesus ngomong di ayat sebelumnya. Boleh 14-nya? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa? Yang kuperintahkan kepadamu. Berarti Aldi mesti ngedengerin juga begitu ya. Kita bersahabat bisa berkawan, tapi Aldi sendiri kalau udah saya memerintahkan sesuatu, dia juga harus ngikutin perintah. Nangkep ya? Ada kata yang berbeda, teman dan sahabat. Dan menurut saya pribadi, Yesus saat itu memang bersahabat dengan kawan-kawan, dengan murid-muridnya. Dia memahami murid-muridnya, oke, semua orang berdosa, aku memahami. Oke, semua belum siap melayani, aku memahami. Oke, semua masih punya keterbatasan, aku memahami. Tapi tolong, saat aku udah memerintahkan sesuatu, berarti itu penting buat kamu. Penting buat murid-murid Yesus. Jadi tolong lakukan. Nah, artinya berarti Yesus lagi mengajari sesuatu kepada murid-muridnya.
Dan Yesus adalah seorang mentor bagi murid-muridnya. Setuju? Dan next. Kita tahu bahwa Disney itu adalah penciptanya yang kita kenal, yang banyak kita kenal ada Walt Disney. Betul? Sebelum dia menciptakan sebuah perusahaan yang besar, tahukah Bapak Ibu, Walt Disney adalah kerjanya apa? Supir ambulan. Dia jadi supir ambulan, dia juga pernah jadi perawat di Perancis. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya, pulang ke kampung halamannya. Kemana? Amerika, Kansas City. Tahu Kansas City apa? Itu sebelah Cilegon. Ke Kansas City, Amerika. Nah di Kansas City dia melamar sebagai supir ambulan lagi. Dia melamar sebagai perawat lagi. Dan dia memiliki bakat menggambar. Dia melamar juga ke perusahaan-perusahaan studio. Tapi gak satupun perusahaan itu menerima Walt Disney. Dan satu ketika Roy Oliver Disney, kakaknya Walt Disney, nyamperin Walt Disney. Walt, kamu itu kerja gak bisa diterima-terima di perusahaan-perusahaan, gimana sih ceritanya? Ya mau gimana lagi bro, gue udah coba berusaha untuk diterima kerja di perusahaan-perusahaan, tapi kenyataannya gak ada yang nerima. Oke, gue punya ide. Gue punya koneksi di Passman Rubin Studio. Ini bukan Rubin Adi Abraham ya Bapak Ibu. Passman Rubin Studio. Lu mau gak kerja di sana? Karena gue lihat lu punya potensi untuk menggambar. Lu punya potensi seni. Oke deh bro, daripada gue gak ada kerjaan. Walt Disney bekerja mencari pengalaman di Passman Rubin Studio. Dan akhirnya Walt Disney udah punya pengalaman. Roy Oliver Disney kakaknya manggil lagi. Walt, lu berbakat banget loh. Gue punya ide lagi. Gimana kalau kita mendirikan perusahaan sendiri? Ah, lu yang bener lu. Karena lu berbakat, punya potensi. Jadi gue percaya lu bisa mengembangkan itu. Mau? Ya boleh deh dicoba. Oke, kita buat perusahaan namanya Disney. Dan itulah kisah di mana Disney sekarang kita kenal ada Disneyland, Disney Sea, theme park, perusahaan animasi, film, musik. Dimulai dari seseorang supir ambulan. Tapi untungnya supir ambulan ini memiliki mentor yang memahami potensi yang ada di dalam diri Walt. Dan ketika itu juga potensi itu aktif sehingga Walt Disney bisa berkarya besar menciptakan Disney. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Dan saya ada satu video, boleh diputar ya. I have a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me though was when I was about 10 years old and I was in school and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled holding still. And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually even the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, maybe when you go back to class, just try sitting on your hands." And so I did. I went back to class, and when I felt myself starting to tap, I did this. I sat on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class, and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me. And I will never forget it.
And so I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "Now, I need you to know something. You're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and he looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer." From that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, and played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time when somebody believed in me. And he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Kita kasih tepuk tangan lu dong buat Tuhan kita. Saya rindu Bapak Ibu, karena saya juga melayani di KPA, Komisi Pemuda dan Anak. Tapi jujur saya pelayanan juga bukan cuman ikut-ikutan atau nggak sengaja, tapi memang itu hati saya. Jadi saya rindu, hey generasi muda, hello, hai. Generasi muda, ingat Tuhan punya potensi, memberikan potensi yang terbaik dalam dirimu, amin. Itu warisan yang paling berharga dalam hidupmu, amin. Dan sebagai pemimpin-pemimpin ataupun kita sebagai yang lebih tua, jadilah Mr. Jensen. Kita harus punya hati untuk mengembangkan potensi di dalam diri anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda menemukan potensi warisan yang udah Tuhan kasih. Dan dia bisa berkarya besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, poin kedua. Gimana caranya kita bisa menemukan potensi yang terbaik. Warisan potensi itu dari Tuhan. Saya mau katakan Holy Spirit. Katakan kanan kirinya Holy Spirit. Next. Saat kita baca di Kisah Para Rasul 2, tadi kita udah bahas ya mengenai potensi Petrus itu kan aktif. Dia mengadakan mujizat, dia menjangkau orang-orang dan semakin hari banyak yang bertambah. Dan dia juga menjadi perintis jemaat mula-mula. Dia juga menulis 1 Petrus dan 2 Petrus. Betul? Nah pertanyaannya, kenapa potensi Petrus itu bisa aktif? Kalau kita mundur ke ayat-ayat belakangnya, itu kan ada peristiwa Holy Spirit turun dalam kehidupan Petrus. Saya nggak bisa menemukan alasan lain. Anak-anak muda dengerin lagi. Lebih tua soalnya ya kok, nggak apa-apa ya. Anak-anak muda ingat, mau memahami potensi yang terbaik, itu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Biar Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang, Kisah Para Rasul 1. Kita mundur ke belakang, kita akan menemukan, next slide. Di mana semua jemaat mula-mula, termasuk Petrus, mereka bertekun dalam doa dan permohonan. Betul? Bertekun doa itu doa apa? Bertekun tuh memohon apa? Sebenarnya kita bisa baca perikopnya. Karena perikopnya tertulis rasul-rasul menanti-nanti. Menanti-nantikan siapa? Tuhan hadir dalam kehidupannya. Karena itu kan gak jauh peristiwa itu kan Yesus sudah pulang ke surga, naik ke surga. Dan dia kepikiran, aduh gimana nih ngejalanin kehidupan gak ada mentor. Gimana nih jalan kehidupan gak ada Tuhan Yesus. Siapa yang benar-benar bisa berkorban. Siapa yang benar-benar bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa benar-benar menolong.
gelisah. Cuman murid-murid Yesus, jemaat mula-mula ingat bahwa Yesus pernah ngomong, aku gak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan roh itu jika turun atas kamu, roh itu akan menghibur kamu. Roh itu akan menolong kamu. Dan roh itu akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Amin. Terjadi gak? Terjadi. Jadi maukah kita semua dan generasi muda benar-benar rindu akan pribadi Tuhan. Sehingga saat Tuhan itu hadir dalam kehidupan setiap kita, setiap generasi muda, potensi kita akan aktif. Warisan potensi itu akan benar terjadi sehingga bisa melakukan berkarya yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Next slide. Walt Disney mengutip ini, saya langsung simpulin aja Bapak Ibu ya. Kita memerlukan inspirasi ilahi untuk melewati badai dan stres kehidupan. Tanpa inspirasi ilahi kita akan binasa. Walt Disney tahu jelas apa yang membuat Walt Disney bisa berpikir imajinasi yang hebat, bisa menciptakan Disney. Dia ngomong datangnya inspirasinya dari Tuhan. Amin. Dan Ayub 32 ayat 8 ngomong gini. But there is spirit in man and the inspiration of Almighty give them understanding. Ada roh di dalam diri manusia. Dan inspirasi dari Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Yang memberikan pengertian. So hari ini saya rindu. Saat kita merindukan hadirat Tuhan, Tuhan memberikan pengertian pada setiap kita semua. Amin. Kalau kita bingung anak-anak kita harusnya gimana ya Pak Steve? Mintalah inspirasi itu dari Tuhan. Tanyalah ke Tuhan potensi apa yang terbaik buat anak-anak kita. Generasi muda kalau bingung harus ngapain, tanyalah ke Tuhan. Karena saya yakin inspirasi yang terbaik datangnya dari Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Tim Praise and Worship. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman, kita harus ingat ada warisan yang berharga dan gak ternilai di dalam kehidupan ini. Apakah itu? Potensi yang ada di dalam diri kita. Amin. Dan saya percaya saat setiap kita dan generasi muda memahami, mengerti potensi yang telah Tuhan berikan, kita semua dan generasi muda bisa berkarya besar. Amin. Dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi.